Selamat sore anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anak-anakku sekalian, tundukkan kepala, tangan taruh di atas dada, tutup mata. Om Agus akan berdoa memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar bagi kami anak-anak sekolah minggu. Pada sore hari ini Tuhan, kami dapat beribadah melayani Tuhan. Itulah bukti nyata Tuhan memberikan anugerah-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak sekolah minggu ini menjadi biji mata Tuhan, menjadi pusat perhatian Tuhan untuk kami digembalakan. Tuhan, kami akan beribadah melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Mohon hadirat-Mu Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu kepada guru-guru kami, kepada kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya, ke dalam tangan belas kasih-Mu, di dalam urapan-Mu. Urapi guru kami Tuhan, urapi guru-guru kami yang melayani musik, urapi guru-guru kami yang melayani media, dan juga urapi guru kami yang memimpin pujian. Tuhan, semuanya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan usirkan segala kuasa yang mengganggu jalannya ibadah kami pada sore hari ini, yaitu, hai engkau iblis, saat ini kami usirkan engkau dalam nama Yesus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami semua berada di dalam urapan yang suci, dan kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami alaskan doa kami, dan kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Kita akan naikkan satu pujian lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Sambil tepuk tangan anak-anakku sekalian ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
ajaib bagiku. Turnya tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Tibalah saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman. Seperti minggu-minggu yang sudah lewat, pengumuman ini akan senantiasa disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu untuk mengingatkan kita, menjadikan kita lebih baik dari ibadah-ibadah sebelumnya. Ibadah sekolah minggu secara on-site di gereja di Surabaya dimulai pukul 9.15 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Medan pukul 9.15, jadi sama bersamaan. Malang pukul 10, Jakarta pukul 16. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Alkitab ini, anak-anak sekalian, guru-guru kalian menghimbau menggunakan Alkitab buku. Ya, Alkitab buku. Ya, diharapkan menggunakan Alkitab buku supaya kalau kita menggunakan buku dapat fokus. Itu anak-anak ya. Kemudian Om Agus lanjutkan, ringkasan firman Tuhan dapat dilihat di link YouTube. Tugas atau kegiatan sekolah minggu jika ada, itu juga bisa dilihat di Google Classroom dengan kode HZYINP. Jelas anak-anakku sekalian? Om Agus lanjutkan. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja pada hari Minggu dan hari-hari lainnya, tolong jangan mengganggu. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak mengganggu itu? Tidak ramai sendiri, tidak lari ke sana kemari, jalan-jalan, dan duduk diam. Ditambah tenang. Di dekat orang tua atau saudara-saudara kalian. Ya, pengumuman ini akan senantiasa diulang untuk mengingatkan kita semua agar lebih baik, lebih sungguh-sungguh di dalam ibadah pelayanan kita. Anak-anakku sekalian, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mendengarkan suara Tuhan lewat guru kalian, yaitu firman Tuhan. Yuk, bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
tutup mata, Om Agus akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Banyak kekurangan kelemahan kami, anak-anak sekolah minggu, di dalam memuji Engkau. Dan biarlah hari semakin hari kami bersungguh-sungguh di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kekurangan ini biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan menjadikan pujian kami harum di hadapan Engkau. Tuhan, ibadah kami akan kami lanjutkan dengan kami mendengarkan suara hati-Mu Tuhan lewat guru kami. Itulah firman Tuhan yang sungguh kami rindukan untuk dapat mengubah kehidupan kami, mendidik kami, mengajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang manis dan berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu, dan itu kami sungguh tidak mampu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami semua untuk kami dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang melakukan firman-Mu. Kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan, saat ini kami ikat, kami perintahkan Engkau, hai iblis, saat ini kami akan memanggil nama Tuhanku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengusir Engkau. Dalam nama Yesus, Engkau pergi keluar, menjauh dari ruangan ini, terlebih dari hati kami, dari kehidupan kami. Kuasa darah Yesus yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi guru kami, dan biarlah guru kami hanya menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami semua siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Kita akan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman yang akan kita dengar, kita lihat ada di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 mulai. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Anak-anakku sekalian, kisah ini juga dicatat oleh Injil yang lain selain di dalam Matius 14 ayat 22 mulai ini, yaitu di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Jadi ada 3 Injil yang mencatat kisah ini. Artinya apa? Ada 3 saksi. Artinya apa? Artinya bahwa firman ini adalah ya dan amin. Benar adanya. Ya, kita mulai. Anak-anak sekalian akan melihat gambar di layar. Om Agus akan membacakan sesuai dengan ayat yang ada di Alkitab. Ya. Kemudian gambar-gambar ini kalian perhatikan, masing-masing itu menunjukkan ayat demi ayat yang mengisahkan tentang Yesus berjalan di atas air ini. Kalian lihat gambarnya, Om Agus akan membacakan ayat-ayatnya. Ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan
mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Anak-anakku sekalian, kita sekarang lihat bagaimana sikap dari Petrus, ya. Sikap dari Petrus. Kita kembali lihat di dalam ayat yang ke-28. Ayat 28. Coba gambarnya, ya. Gambarnya saja. Om Agus akan membacakan gambarnya, ya. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apakah engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, anak-anakku sekalian, perhatikan ayat ini. Petrus sudah diperkenan Tuhan untuk berjalan di atas air, mendatangi Yesus, ya, berjalan di atas air, dan dia bisa. Tetapi karena dia bimbang, dia khawatir, akhirnya Petrus akan tenggelam. Tetapi dia segera sadar, ya. Dia berteriak kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, tapi biasanya kalau mau tenggelam, orang yang mau tenggelam itu angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, seperti halnya ini Om Agus
mengangkat tangan lebih tinggi lagi, ya, ini supaya Tuhan memperhatikan, memberikan pertolongan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita ini. Petrus juga begitu, mengangkat tangan dan dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Anak-anakku sekalian, Petrus yang hebat, ya, murid pilihan Tuhan. Ada 12 murid yang dipilih Tuhan. Petrus itu murid yang senior, ya, bisa khawatir, bisa bimbang, bisa ragu. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, Om Agus, semua yang saat-saat ini melihat keadaan dunia yang semakin tidak baik-baik saja, ada khawatir, ada kebimbangan, ada keraguan. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar lewat firman-Nya. Jalan keluar apa yang ditunjukkan oleh Yesus untuk anak-anak sekolah minggu, untuk Om Agus, saat-saat menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja? Kita perhatikan sekarang ayat-ayat yang akan ditampilkan di layar, kemudian kita baca pelan-pelan. Inilah tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang membaca Alkitabnya sendiri, silakan kalian buka di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Pelan-pelan, Mazmur 46 ayat yang kedua. Kemudian yang lainnya bisa membaca di layar. Perhatikan, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, yang pertama Mazmur 46 ayat yang kedua ini, lihat kalian sekarang usia berapa? Perhatikan, ya. Om Agus usia berapa? Om Agus perhatikan. Sudah terbukti bahwa Allah itulah penolong. Ya. Dan bagi kita perlindungan. Ini jalan keluarnya, ya. Lihat Allah. Jangan lihat dunia yang tidak baik-baik saja. Jangan lihat masalah kalian, anak-anak sekolah minggu, ya. Mungkin kalian merasa susah menerima pelajaran. Kalian merasa susah di dalam pergaulan. Lihat Yesus. Dia lebih besar dari kesulitan kita. Ya. Dialah yang menolong kita. Kemudian, anak-anakku sekalian, lanjut sekarang. Kita dengarkan dan kita lihat ayat berikutnya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, kita akan baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sudah ketemu anak-anak? Ya, kalau sudah ketemu, yuk sekarang baca bersama-sama dengan Om Agus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Anak-anakku sekalian, ada undangan dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyerahkan semua kekhawatiran, semua persoalan, semua kebimbangan kepada
Yesus. Ya. Ini tawaran yang luar biasa yang kita terima, yang Om Agus terima. 1 Petrus 5 ayat 7 ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Memelihara artinya menyertai. Selalu kita itu dipelihara oleh Tuhan, sama seperti selalu kita itu disertai dalam setiap keadaan kita. Dimanapun kita, tidak pernah kita itu ditinggalkan oleh Tuhan. Lihat, Yesus, Dia penolong, Dia tempat perlindungan, dan tawaran ini yuk kita terima. Datang kepadaku. Demikian Yesus bersabda kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang, ya, jangan ragu, jangan khawatir, datang, serahkan. Tuhan, saya serahkan kekhawatiran masa depan. Saya serahkan persoalan-persoalan. Begitu anak-anakku ya. Saya serahkan Tuhan, kiranya misalnya kesulitan di dalam pelajaran, hikmat-Mu saja yang ada di dalam kehidupanku. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan pada saat ini, mari kita baca di dalam Filipi pasal 4. Ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kalian lihat di layar atau tetap kalian lihat di Alkitab kalian. Om Agus akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini perhatikan, dengan mengucap syukur kita berdoa, dengan mengucap syukur kepada Tuhan kita menyerahkan kekhawatiran, keraguan, kebimbangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anakku sekalian, tidak ada keluhan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi. Tapi dengan mengucap syukur, dari mulut kita itu selalu ada keluar mengucap syukur. Bahasa yang bisa kita gunakan adalah haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Dan penyertaan Tuhan itu selalu ada dan sempurna. Ya, berikutnya anak-anakku sekalian, kita baca di dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Dah? Bersama-sama ya, kalau sudah ketemu bersama-sama dengan Om Agus baca yang keras, yang penuh dengan kerinduan untuk supaya ini menjadi doa kita dan kita mohonkan ini sambil mengucap syukur. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Anak-anakku sekalian, memang khawatir itu bisa menggoyahkan iman kita. Khawatir itu bisa bahkan menghentikan langkah kita untuk kita itu nantikan Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Itu sebabnya jalan keluar yang Tuhan Yesus sediakan lewat ayat-ayat yang kita baca dan menjadi suatu iman bagi kita pada saat ini di dalam Mazmur.
serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Ia akan memelihara kamu, maka Ia akan menyertai kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ada periodenya ini anak-anak. Ada batas waktunya persoalan-persoalan kita itu. Di-stop oleh Tuhan. Dan kita mendapatkan jalan keluar. Dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir sekarang. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal itu setelah Mazmur ya anak-anak ya. Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya anak-anak sekalian. Sekarang kita tahu, jalan lurus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Lihat Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Jalan yang lurus. Jalan yang menuju Yerusalem baru. Itulah lewat Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi khawatir. Jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu, anak-anakku sekalian, dan juga Om Agus, dan semuanya, jangan ragu. Serahkan semua kekhawatiran, ya, masa depan, persoalan apa yang saat ini belum terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan mengangkat segala kekhawatiran itu, menjadikan kita manusia atau orang-orang atau anak-anak sekolah minggu yang menerima penyertaan Tuhan dengan ditandai oleh diam dan tenang di penggembalaan. Disinilah Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita, menghasilkan damai sejahtera. Anak-anakku sekalian, hasilnya apa? Yuk kita lihat di slide yang tadi. Yesus berada di dalam perahu dan Dia berada di depan. Minta tolong slide-nya ditampilkan. Nah ini anak-anakku sekalian, hasilnya kita digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam penggembalaan, seperti halnya perahu kita dikemudikan oleh Yesus sendiri untuk menuju Yerusalem baru, menjadikan kita sebagai anggota tubuh Kristus yang sempurna, bahkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Yesus sebagai mempelai pria tidak terpisahkan selamanya. Kita berada di Yerusalem baru. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, itu firman Tuhan pada sore hari ini yang dapat Om Agus sampaikan. Jangan khawatir, dunia memang tidak baik-baik saja. Kita memang dihadapkan kepada persoalan-persoalan karena kita masih hidup. Tetapi ada janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita diundang oleh Tuhan untuk menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya. Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera Roh Kudus di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, menantikan Dia. Kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua untuk masuk ke Yerusalem baru. Terima kasih. Puji Tuhan. Anak-anakku sekalian, bangkit berdiri. Kita
akan mengakhiri ibadah kita. Tangan taruh di atas dada. Om Agus perhatikan. Tundukkan kepala. Tutup mata. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang disampaikan lewat guru kami pada sore hari ini. Tuhan, biarlah kami menjadi tidak khawatir lagi, tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi, untuk kami dapat berjalan maju bersama dengan Tuhan di dalam penggembalaan ini. Terima kasih Tuhan, di penggembalaan ini kami bisa menerima pengajaran yang benar, penggembalaan yang benar, tuntunan yang benar, firman yang benar, untuk kami dapat hidup benar, hidup suci, hidup menuju kesempurnaan, untuk suatu saat kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran, dan dapat mempraktekkan firman Tuhan. Firman ini sungguh sederhana Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang lebih baik lagi kepada anak-anak sekolah minggu, kepada guru-guru kami juga semua Tuhan. Tuhan, kiranya tuntun kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, untuk kami tetap diam dan tenang di dalam penggembalaan yang benar ini Tuhan. Dan biarlah senantiasa tuntunan-Mu dan juga kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami, untuk kami mantap dalam penggembalaan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang saat ini liburan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan sertai mereka. Anak-anak kami di dalam sekolahnya Tuhan berkati, dan juga berikan hikmat-Mu melebihi hikmat-hikmat yang dia terima di sekolah. Dia mengerti bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah mempelai pria surga kami yang kami rindukan. Di dalam penggembalaan anak-anak sekolah minggu kami senantiasa diajar, dididik untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menumbuhkan dan berbuah-buah manis, dikecap manis oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai ketemu di ibadah mendatang. Tuhan Yesus memberkati.